mewakili pendidikan Aceh, dinas pendidikan Aceh. Terima kasih. Lihat sini Pak. Ya 1, 2, 3 smile. Pak Aris Muda ke depan Pak. 1, 2, 3 smile. Terima kasih. Selanjutnya. Satu, dua, tiga, smile. Terima kasih. Jadi akan visit-visit nih teman-teman Pro 2 ke sekolah-sekolah teman Pro 2. Jadi dicatat ini jadwalnya yang hari untuk H-2 ya, di pukul 8 sampai dengan 10 di SMA 3 Banda Aceh. Ya, itu dengan SMA 3 Banda Aceh, kemudian SMA 15 Banda Aceh, ada SMKN 5 Banda Aceh, dan juga nanti di pukul 10 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat mereka akan visit ke SMA 4 Banda Aceh. Kemudian ada SMA 4 Banda Aceh, SMA 12 Banda Aceh, kemudian ada SMAN 8 Banda Aceh. Dengan total peserta itu sekitar 150. Itu kita gabungkan aja ya Deci ya. Dan juga teman Pro 2 informasi selanjutnya untuk H-3 itu mereka juga akan visit ke SMA 1 Banda Aceh di pukul 8 hingga pukul 10. Kemudian nama-nama sekolahnya adalah SMAN 1 Banda Aceh, SMKN 1 Banda Aceh, SMAN 7 Banda Aceh dengan total peserta 150 peserta nih Deci ya. Baik. Informasinya ya. Banyak ya. Banyak gitu ya. Mereka ini seru-seruan ini berbincang-bincang bersama teman-teman sekolah. Terima kasih banyak. Kemudian untuk di pukul 10 hingga 13 itu ada SMA 2 Banda Aceh, SMA 2 Banda Aceh, SMAN 15 Banda Aceh, kemudian ada SMKN 4 Banda Aceh dengan total peserta 150 nih teman-teman Pro 2 bisa dicatat ya. Kemudian di H-5 di pukul 8.30 sampai dengan 9.30 ada di Balai Besaraya Aceh ya. Ada SMAN 3, SMA 2, SMA 4, SMA 12, SMK 5, SMA 8, SMA 16 Banda Aceh, SMAN Isamuddin Banda Aceh, kemudian SMAN 15 Banda Aceh dengan total 600 peserta nih. Jadi mereka akan visit dan berbincang-bincang mengenai filmmaker nih Deci. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih sambutannya nih untuk teman-teman ini bersama dengan Pak Bapak ya. Ini selaku pembina SMK gimana nih Pak? Ya, yang pertama Banyak Pak visitnya Pak. kami berterima kasih sudah divisit untuk beberapa sekolah kita yang ada di Banda Aceh dan Cilacap. Tentu harapannya dengan mencintai budaya Indonesia, dengan mengapresiasi edukasi film edukasi atau sinema edukasi. Dengan demikian apa yang tadi kita perbincangkan tentang bagaimana kita mengapresiasi film Indonesia yang hebat, insyaallah mudah-mudahan di Aceh juga akan muncul seperti yang kita inginkan tadi. Bioskop ya, semacam bioskop, mudah-mudahan ini tidak sampai sini berbicaranya. Teater. Tidak mungkin sebenarnya karena yang tidak diinginkan itu hanya kawat yang kesini-sinian, ini kan rame-rame. Memungkinkan untuk dilakukan karena kawat tidak boleh Pak, kesini-sinian berduaan gitu kan. Ini kan rame-rame. Mudah-mudahan diizinkan dari pemerintah kita yang berjanji. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini Kita pernah bikin program namanya SIM. Nah sekarang di Kementerian Kebudayaan ada program Layar Indonesia untuk mengajari. Ada yang saya lupa nama programnya itu, tapi mengajari menulis skrip karena penting banget. Jadi cerita, misalnya gini, contoh yang kita berempat di sini bercerita satu cerita yang sama, tapi disajikan atau ditulis dengan cara yang masing-masing punya karakter masing-masing, background masing-masing. Akhirnya apa? Cerita itu belum tentu sama. Dan kadang-kadang cara orang bertutur atau bercerita itu juga menjadi berbeda. Nah ini yang membuat film itu menjadi unik. Cerita yang sama itu bisa jadi berbeda ketika ditulis oleh yang lain dan juga disajikan
Contoh film real kalau misal McCoy yang pencurian lukisan di Keren sekali. yang nyuri dianggapnya cowok, terus ada film lain yang nyuri cewek gitu, atau John F. Kennedy itu juga berbagai versi juga muncul. Nah itu menarik, jadi orang boleh aja debat masalah isi atau konten, tapi itu kan haknya si orang kreatifnya atau referensi mana yang dia gunakan membuat debatnya itu biarin aja di ranah konten gitu. Cuman itu yang dinilai itu seperti apa? Apakah visualnya atau acting aktornya itu? Karena kan beberapa anak-anak SMA yang mau memulai, aduh nggak bisa acting nih kami gitu, atau aduh HD-nya kurang jelas nih, nanti nggak laku nih. Nih subscribe-nya kurang nih, itu gimana tuh? Gini, di dalam film itu kan ketika kita nonton film itu kan output jadinya. Itu kan bukan hanya orang yang tampil di dalam layar, misalnya aktor aktrisnya mendukung atau utama, tapi ada kameramen, ada scriptwriter dan lain-lain, semua ada perannya. Ada sekitar 90 atau 99 profesi di dalam industri film. Jadi kalau film itu durasinya sekitar 90 menitan atau 2 jam lah ya, tapi proses pembuatannya kan melibatkan bisa 300 kru gitu, dan itu bisa berbulan-bulan, 3 bulan. Memultimedianya lebih banyak lagi Pak. Betul. Apalagi kita bicara sama catering dan lain-lain. Betul. Jadi ketika bikin konten, bikin film, 70% dari biaya film itu masuk ke lokasi, lokasi syuting. Jadi tadi kru, terus kemudian penginapan, catering, transportasi, kan dia berbulan-bulan tuh, bisa 3 bulan. Nah makanya di banyak negara kalau Anda mau produksi film di situ dikasih insentif, tax rebate atau gas rebate. Makanya kalau melihat contoh film yang berhasil lokasi itu adalah Laskar Pelangi dengan Belitung. Coba deh kalau ke Belitung zaman dulu itu flightnya biasanya seminggu sekali gitu ya. Sekarang bisa 20 kali sehari, dan on the way menuju ke pantai yang batu-batu besar itu hotel bintang 5-nya berjejer. Karena nggak mungkin orang datang ke situ nggak punya saudara semua, kan nggak mungkin. Akhirnya Pak, hotel berkembang, terus resto berkembang, terus kemudian tour guide dan lain-lain, kan berkembang. Film baru saya Pak, Apa? 2 film saya sudah selesai produksi, itu Pak mau bikin lagi. Nah makanya sekarang kayak model film Eat, Pray and Love itu berubah Ubud menjadi semakin ringan, gitu. Jadi luar biasa efek film. Atau mau yang di luar Lord of the Ring sama The Last Samurai merubah New Zealand menjadi destinasi paling top untuk wisata. Padahal kalau lihat lokasi itu kan di Australia di bawah lagi di selatan. Orang kalau ke situ doang, nggak mungkin kemana-mana lagi. Dan kalau di kita kan bisa kemana aja. Tidak seperti itu ya. Artinya kita bisa membaca bahwa peningkatan penonton itu bagian dari euforia. Banyak orang yang suka untuk industri ini yang memberi lapangan pekerjaan, memberi industri kreatif yang semakin besar, dan memberi tawaran untuk membuat sesuatu. Artinya dalam industri kreatif itu untuk menjadi lebih beragam. Sebenarnya kan karya itu macam-macam. Kalau yang disebutkan seperti sama Pak Akal itu kan lebih kepada karya personal untuk konten-konten. Nah itu kan lebih ke arah sana. Untuk karya-karya yang lebih besar lagi sebenarnya kepada film itu kita menyebutnya karya-karya komunal yang melibatkan banyak orang untuk industri kreatif, industri perfilman. Itu kan kalau mau menanggapi kaitannya dengan karya-karya yang semakin berkembang, semakin banyak tuntutan, itu rasanya harus disambut generasi yang saat ini. Nah untuk memenuhi tuntutan bagaimana sesuai target kita, target pasar kita, anak-anak muda sekarang, itu tantangannya. Bahkan kita kan sekarang itu kalau melihat boleh lah produsernya tua, tapi pekerja kreatifnya kan yang muda-muda ini kan terus berkembang. Makanya
kreatif dan lebih lebih menyentuh kepada industri yang menjadi sasaran target. Kenapa bisa berkembang saat ini? Nah ini yang harus dijaga. Untuk menjaganya bagaimana? Harus ada terus proaktifnya, harus ada terus tumbuh kembangnya. Dan difasilitasi sama itu tadi salah satunya. Kementerian Kebudayaan tadi salah satunya itu kan untuk pembiayaan. Itu kan sebenarnya memberi generasi baru untuk lebih industri. Nah, ujung-ujungnya nanti outputnya outputnya adalah bioskop. Itulah dibalik-balik aja. Jadi kalau Aceh, kira-kira kalau misalnya ditanya bagaimana solusi supaya warga Aceh itu bisa nonton yang kayak dulu lagi nih, dari teman mungkin Pak mau mendirikan bioskop lagi Pak di Aceh. Iya Pak. Sebenarnya gini ya, kita sih mendorong supaya industri itu swasta bisa membuka bioskop kembali di Aceh. Cuma memang hambatan regulasinya, umumnya segala macam itu yang bikin kadang-kadang agak sulit untuk mereka masuk. Isunya kan banyak ya, masalah siaran agama Islam. Tapi kayak kalau menurut saya sih, ini pribadi ya, bukan buka ya. bahwa kalau orang dianggapnya itu sebagai tempat Cina, kayaknya juga nggak juga ya, karena kan ada kameranya ke situ, terus CCTV kemudian ya. CCTV-nya. Terus juga mau ngapain sih di situ, orang duduknya juga bareng-bareng rame-rame. Kalau mau ngapa-ngapain kan banyak tempat yang lain yang lebih, yang harusnya lebih bisa mendorong orang untuk berbuat lebih. Nah, misalnya saya lagi ngejoke tentang isu di kantor saya, kalau bukan di kantor saya nggak akan ngerti. Nah, makanya kontekstual itu penting banget, dan itu menjadi daya saing konten-konten lokal. Makanya kayak Pengreh bisa happening karena kontekstual dan relate dengan kehidupan di masyarakat Aceh. Nah, itu enaknya kalau kita bikin konten. Jadi kalau mau bikin film lokal dengan kontekstual lokal itu seru, yang akhirnya bisa dinikmati. Nah, cuma kan kalau mau berkembang kontekstual lokal combine dengan budaya yang nasional, kayak model apa Yowis Band. Yowis Band pertama kan tentang di Malang, terus kemudian digabung sama yang Jawa Barat di Yowis Band 2, jadi Jawa yang di crossing dengan Sunda, itu jadi menarik gitu. Sudah masuk ke dunia perfilman lainnya. Dan tapi sebelumnya nih, Deci, kita juga bahas sedikit permasalahan perfilman. Perfilman itu sebenarnya seperti apa nih, Deci? Oke, dan kita langsung pengen nanya ke Pak Saifullah nih. Dan kaitannya adalah kebudayaan kaitannya Pak ya. Bagaimana pelajar itu bisa mempunyai minat ya, kalau misalnya sekarang apa sih buat film langsung juga belum tentu. Apalagi untuk yang pengen maju di lokal dulu Pak, khususnya di Aceh. Dari Menteri Kebudayaan sendiri atau dari dari Menteri Kebudayaan sendiri di Indonesia, apakah ada program khusus Pak untuk sinias muda, untuk pelajar sendiri ke depannya, ataupun yang sekarang mungkin sudah berjalan Pak Saifullah? Terima kasih. Sebenarnya sih industri film ini kan lagi hip banget ya. Tahun lalu dengan rekor 80-an juta penonton dari total 120 juta penonton. Jadi nonton film Indonesia berarti hampir 67%. Tahun ini sekitar 45-an juta. Ini juga kalian bahwa film Indonesia itu sangat dominan dibandingkan film-film impor. Nah, kalau kita mau lihat peluang karir, harusnya kita masuk ke karir yang industri lagi naik, bukan yang industri mau turun atau udah masuk asar gitu. Kalau ini kan masih baru duha ya, jadi masih kenceng banget. Harusnya masuk ke situ. Apalagi kalau kita lihat di media sosial, orang ngantri untuk nyari kerja aja sebagai
sebagai pekerjaan yang sangat bisa diganti oleh mesin, itu ngantrinya bisa minta ampun banyak banget. Nah makanya akhirnya kalau mau cari kerja yang sekarang mainnya di konten aja. Konten itu bisa film, musik, karena film itu semua gambar bergerak itu disebut film. Jadi advertising juga film, konten juga. Nah harusnya kita masuk ke situ. Nah kalau kita masuk ke situ bukan berarti bahwa kita harus famous dulu baru bisa bikin film yang bagus. Atau di Aceh itu juga pernah yang happening, saya aja sampai koleksi waktu saya ngambil S2 atau S3 itu ada Empong Bre. Empong Bre itu kan walaupun saya nggak ngerti, biasanya kan pakai bahasa aja, tapi menarik banget dan itu lucu banget. Nah, dan itu DVD-nya luar biasa tuh. Sampai kita di luar negeri aja saat itu apa minta dikirimin video DVD-nya. Nah, ini kan bisa dikembangin lagi, berarti kan bahwa di Aceh itu punya potensi yang sangat luar biasa, uniqueness-nya. Nah, ini harusnya jadi acuan bagi teman-teman anak muda khususnya anak SMA untuk membuat konten. Nah, kalau kita lihat juga daerah-daerah yang viral atau yang kemarin Pacu Jalur itu juga gara-gara konten. Nah, harusnya itu juga dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk memviralkan bisa cagar budaya, tempat wisata, kuliner dan lain-lain itu semua bisa diviralkan. Ya. 45 juta penonton. Sementara film import ini yang dimaksud adalah film Amerika, India, Korea dan yang lainnya itu jumlahnya baru mencapai 20 juta. Jadi film Indonesia jumlah penontonnya 2 kali lipat daripada penonton film import yang di bioskop yang sama. Ya. Jadi ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Sebab pada masa-masa yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan sebelumnya selalu film import jumlah penontonnya jauh lebih banyak dibanding film Indonesia. Ini menunjukkan jiwa nasionalisme anak-anak muda sudah bangkit dengan mencintai produksi direct, produksi buatan Indonesia sendiri. Ini dilanjutkan dengan pembuatan film-film yang berkualitas. Ya, jadi ada film-film yang laku, ada film-film yang berkualitas ya. Dan saya sangat mengharapkan sekali terwujudnya pembuatan film Laksamana Media Domala Hayati. Karena ini adalah seorang pahlawan yang luar biasa besar, khususnya di Aceh ya. Seorang Laksamana wanita pertama di dunia yang bisa ada adegan actionnya yang saya sangat ingin melihat. Dia itu duel dengan seorang kapten Portugis dan menang. Duel pedang seorang wanita, ya enggak? Duel pedang dengan seorang laki-laki Portugis yang tinggi besar gagah gitu. Dia hanya bersenjata badik dan pedang. Di sana itu lawannya dengan sembarang, jago angga juga, jago pedangnya. Tapi dalam duel yang sangat menentukan itu ternyata dia bisa menang. Itu suatu kebanggaan luar biasa sehingga dia bisa mengusir armada Portugis dari Aceh pada tahun berapa itu Pak Agam, pada masa pemerintahan Sultan. Iya, pada tahun 800-an itu ya. Wah, itu dahsyat sekali. Kalau itu difilmkan, itu akan bisa tayang di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, tapi laku dan menjadi film kolosal yang setara dengan film-film Hollywood. Wah, sudah lengkap ya atensi hari ini ya. Ini pembincangan sudah semakin seru ini jadi hari ini ya. Oke, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Yes, benar. Karena ini informasi dan juga ilmunya harus benar-benar diserap hari ini ya. Benar sekali. Ini teman berdua yang pengen dengar bisa langsung nonton di YouTube kita. Ya, bisa langsung live ya. Oke, dan kita perkenalkan yang sudah sampai ya langsung kita terakhir ya ada Dr. Saifullah Agam, Direktur Film, Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak, mungkin mic-nya boleh dipakai Bapak? Sehat Bapak? Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana perjalanannya Bapak tadi sempat direkam pesawatnya Pak?
Ya enggak, delay cuma terlambat aja. Jadi diajaknya terlambat. Ya, perjalanan lancar. Ini Bapak pertama kali datang ke Aceh kan? Aku kuliahnya di Aceh di Siakuala. Iya, namanya Aceh Agam ini. Agam Lahir di Aceh. Nah, seperti itu pertanyaannya mungkin ya. Lahir di Jakarta gede, cuma pas kuliah aja di Aceh. Kuliah di Aceh. Kenapa ada agamnya Bapak? Boleh saya tahu? Ya, itu sebenarnya pas saat ngambil beasiswa Australia. Nama saya cuma saya pula, terus ditanya ada name, saya masukin Agam. Kenapa kalau Aceh kan anak laki pertama kan namanya Agam. Iya. Jadi aku masukin Agam, terus begitu lulus sama Australia dibilang saya pula Agam. Ada historinya ini. Historinya Iya. senang dan mencintai Aceh. Oh, tapi sebelumnya kita belum kenalan dong sama Bang Aris. Ini dari samping ini. Assalamualaikum, Bang Aris tadi sempat ngobrol sama Pak Yan, tapi belum ke Bang Aris ya. Bagaimana Bapak Aris? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya ada di sini mewakili yang saya bawa, Khalil Lafran. Saya produser dari Indonesia. Wah, luar biasa. Tapi jauh sebelumnya ya, kira-kira 13 tahun yang lalu, 13 saya tahun. bawa film ke sini, ke Banda Aceh. 5 hari saya muter berturut-turut dalam sang pencerah. Wah, oke, sampai cerah. Beda generasi ini tidak lain. Junior ya, junior ya. Ya, 2012 saya bawa ke sini 5 hari dan terkait itu. Ya, benar sekali. Luar biasa. Berarti perjalanan film itu cukup panjang ya Bang ya? Sekali. Oke, tapi sebelumnya kita jelasin dulu kali ke teman Pro 2. Sebenarnya perfilman di Indonesia dan khususnya juga di Aceh itu seperti apa nih? Asal mula perfilman dan juga bagaimana munculnya perfilman-perfilman yang ada sekarang nih Deci ya. Jadi kita bisa membahas dan juga berbincang-bincang bersama bapak-bapak yang juga sudah hadirin hari ini ya. Tapi sebelumnya kita break dulu Deci. Kita istirahat sejenak untuk iklan yang satu ini. Film yang saya kenal di Jakarta yang ternyata berasal dari Aceh. Terutama sini ya sebut dari Aceh, Pak ya. Ya, artis ya terutama siapapun yang memakai nama Cut pasti Aceh kan. Yang bersahabat baik dengan saya Cut Mini Theo. Dia biasa berperan sebagai ibu pada masa kini. Dia seorang artis yang baik sekali, sudah pernah memenangkan Piala Citra karena bermain di Laskar Pelangi. Ya, lalu Cut yang lain itu banyak sekali yang muda-muda masa kini. Emang pakai cengar. Bangga dong kita ya jadi Cut. Saya juga kedua. Ini satu lagi dari Aceh. Oke. Yang laki-laki juga ada. Ada Teguh Liku Wisata. Jadi dia selalu bangga membanggakan dirinya saya orang Aceh. Dan dia sudah pernah membuat film itu dia Night Bus, perjalanan dari Medan ke Aceh tapi menghadapi serangan teroris sepanjang jalan. Iya, berarti nggak diragukan lagi ya berangkat dari 0 km ini ya. Ya, Dari ujung kan. Ya, ada juga yang sudah lebih senior dari saya, Wengga Takemon. Dari namanya, Langsung pakai ngomong. iya kan sebelum Wengga dikenal, kota Takemon gitu. Oh itu Takemon. Sejuk Pak tempatnya Pak. Bapak Iya. belum pernah ke Takemon? Takemon belum cuma aktor Wengga itu saya kenal. Iya.